Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik Java Enterprise Series. Pada topik ini saya memiliki gagasan untuk membuat project utuh. Maka saya akan bagi-bagi ke dalam video yang berkesinambungan menuju pada aplikasi utuh tersebut. Aplikasi yang akan kita bangun adalah berbasis web. Untuk UI-nya kita akan menggunakan Java Server Face. Untuk controllernya kita akan menggunakan Spring. Terus kemudian untuk DAO-nya kita akan menggunakan Hibernate. Tapi rangkaian tersebut tampaknya merupakan sebuah rangkaian panjang. Dan diawali dengan video ini yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi web dinamis dengan menggunakan JSF. Kita fokus pada pembangunan struktur dari aplikasi dengan UI-nya menggunakan JSF. Perlu saya sampaikan bahwa JSF merupakan framework khususnya untuk UI yang paling populer di aplikasi Java Web. Saya mencuplik menurut Ed Byrne dalam bukunya JSF Complete Reference, dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu acuan. Beliau menyatakan bahwa membangun aplikasi web Java dengan menggunakan JSF seperti atau semudah membangun aplikasi desktop dengan Swing. Semoga pada kenyataannya adalah benar, semudah membangun aplikasi Swing di desktop. Tapi kita optimis. Kita pelajari, saya akan pandu langkah per langkah sambil sedikit-sedikit menyampaikan konsep berbasis komponennya itu adalah seperti apa. Eclipse saya sudah terbuka, berarti kita sudah siap untuk membangun aplikasi web dinamis dengan menggunakan framework JSF tersebut. Tapi saya perlu menyampaikan dulu, ada dua persiapan yang harus dilakukan, yaitu pertama, Anda harus mendownload dulu web servernya. Web server kita di sini akan menggunakan Apache Tomcat versi 9. Terus yang kedua, Anda harus menyiapkan dua library JSF, yaitu JSF versi 2.2. Satu file JSF dan satu file JSF IMPL. Anda dapat mendapatkannya di daftar library yang sudah saya share, atau Anda bisa langsung mengunjungi ke situs Maven Repository. Untuk membangun aplikasi web dinamis ini, kita akan mengikuti tutorial yang diberikan oleh Eclipse. Kita akan mengikuti langkah per langkah dengan beberapa penyesuaian. Adanya Anda bisa buka yaitu di Help, terus kemudian di Help Content. Anda bisa memilih tutorial untuk Java Server Face Tooling User Guide. Anda buka saja, pilih Getting Started. Nah, kita pilih yang JSF 2.0. Nah, kita ikuti langkah per langkahnya. Pertama ada kita project name-nya bedakan saja, yaitu klik Web Dinamis. Di sini kita akan memberikan nama AKD JSF. Kemudian kalau di sana itu masih Apache-nya itu 6.0 versinya. Kalau kita sudah 9, di sini kita pilih yang 3. Terus kemudian di configuration-nya kita pilih 2.2 untuk JSF next. Terus kemudian next lagi. Kemudian kita checklist. Ini jangan lupa kita checklist generate web XML-nya. Karena salah satu syarat di aplikasi Java itu harus ada web XML. Di generate, terus kemudian Anda sebenarnya harus memasukkan dua file, yaitu dua file JS. Di sini Anda itu harus memasukkan dua file JSF yang sudah di download tadi, yaitu JSF dan JSF IMPL-nya versi 2.2. Caranya adalah pilih saja yang ini. Oke, di saya sebenarnya sudah ada, tapi nggak apa-apa, saya create lagi. Di sini Anda create new. Terus kemudian di sini JSF 2.2. Saya kasih tutorial saja. Terus di select ininya add external jars.
Anda browse di sini library-library yang sudah saya share di Google Drive tersebut. Kita pilih ini JSF API 2.2 dan JSF IMPL 2.2. Kita open saja. Oke, sudah ada. Berarti apply and close. Di sini Anda checklist yang ini. Ya, terus kemudian ini sudah biarkan seperti itu secara default. Kita klik finish. Ini AKD.JSF sudah berhasil dibuat. Strukturnya adalah struktur web dinamis. Nah, perhatikan Anda buka web content, folder web content. Itu harus ada web INF-nya. Di dalam web INF ada basis config dan web XML. Kalau tidak ada ini, Anda harus mengulang proses yang tadi saya sampaikan karena berarti Anda gagal meng-create project-nya. Eclipse-nya lagi. Nah, kita coba lihat sekarang di guidance-nya adalah seperti sekarang. Kita coba lihat di user guide di Eclipse-nya seperti ini, ada beberapa penyesuaian karena versinya mungkin memang berbeda. Nah, ini terus kemudian ini salah satunya. Sekarang itu hanya ada Mozilla untuk Apache MyPages sudah tidak diimplementasikan tampaknya. Kemudian Anda pilih ini sudah. Nah, sekarang masuk ke create pages template page. Anda pilih new XHTML, new pagelet di dalam web INF di dalam folder template. Kita coba balik lagi ke projectnya. Berarti di sini kita harus membuat namanya adalah sebuah folder template. Maksudnya ini kita akan membuat template. Jadi yang berubah-ubah itu gagasannya adalah kontennya. Dari sini kita create HTML file. Kita bukan HTML tapi XHTML, kecil saja semuanya, basic template. Next. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih create, kita pilih basis template, oke. Nah, kita pilih. Setelah ini balik lagi ke sini, kita pilih new facelet template. Untuk membahas mengenai apa itu facet, apa itu kesana itu ada UI, ada composition, ada include dan sebagainya. Memang butuh pertemuan konsep mandiri videonya, bukan di video tutorial seperti ini. Kita coba kalau ada waktu kita coba bahas mengenai hal tersebut, itu sangat menarik. Terus kemudian kita klik finish saja, oke, seperti ini. Nah, perhatikan ini sebenarnya ada headernya, ada footernya. Berarti kita create sebenarnya yang berubah-ubah itu adalah ini. Sedangkan header di file header dan di file footernya itu adalah tidak berubah. Yaitulah web modern kan seperti itu. Kita di dalam folder templates kita tambahkan juga sekarang HTML file untuk header dan footer. Kita berikan namanya adalah header. Kita cari di sini ada header. Terus kemudian kita create footer. Kita cari footer. Oke, footer di select dan finish. Sudah selesai seperti ini. Maka kita sudah memiliki template. Kita coba lihat, ini basic template, kita copy saja. Copy saja dari body contohnya. Sampai di sini ya, kita kopikan. Dari body sampai sini ya, kita kopikan. Kita harus membuat sebuah page baru yang namanya login XHTML. Ini adalah new page composition page ya. Kalau ini di template, perhatikan ini di template. Kita akan buatnya itu di dalam web content. Apa bedanya? Ketika kita menyimpan file HTML di dalam web INF dan di luar. Kalau di dalam web INF, page tersebut tidak bisa diakses langsung dari URL. Itu intern di dalam aplikasinya. Tetapi Anda ketika menyimpan di luar web INF itu secara default dapat diakses. Kita buat file HTML sekarang namanya tadi itu login XHTML.
Oke, ini adalah composition tadi ya, composition page. Klik finish seperti ini, sudah selesai. Kita copy dulu, saya akan bahas mengenai tag by tag. Katanya harus mengincludekan basic template. Kita balik lagi ke sini. Di sini di template-nya adanya di WebINF ya, WebINF template, terus kemudian adalah basic template. Basic template mengincludekan header dan footer. Nah, kita copy saja dari UI define. Kita kopikan saja dari UI define. Ini hanya berisi konten saja karena header dan footernya sudah diincludekan di sini. Nah, seperti ini. Login bin ini adalah variabel referensi yang ada di file Java. Jadi, si HTML ini bisa berinteraksi dengan file Java. Ada dua pendekatan. Pertama dengan XML, yang kedua dengan anotasi. Kita akan menggunakan anotasi. Nah, kalau di contoh di sini itu menggunakan file XML. Tapi kita gunakan saja anotasi. Kenapa bisa dikenali antara file HTML dengan file Java? Itu karena ada teknologi yang disebut dengan EL, yaitu Expression Language. Anda tinggal menambahkan crash dan sebagainya, itu bisa langsung berinteraksi antara HTML dengan file Java. Ini kita skip aja, berarti seperti ini. Kita masuk langsung ke login bin. Nah, ini ada login bin, ini com tutorial, tapi kita ubah aja. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah kelas di Java, sehingga login di HTML itu dapat berinteraksi dengan file Java tersebut. Di sini di src, klik ini, kita buat sebuah kelas. Namanya adalah login. Supaya mudah mengorganize, itu biasanya ditambahkan akhiran bin. Karena mungkin saja ada login milik Pojo, login milik bin, login milik siapa. Kita bedakan. Login bin berarti adalah milik controller. Oke. Nah, di sini adalah namanya login bin. Kenapa namanya login? Kita petakan saja. Ini berinteraksi dengan ini, jadi relatif lebih mudah, yaitu HTML-nya berinteraksi dengan bin yang mana dimappingkan. Ini terus package-nya kita ganti saja ACIF Unpas PSBK dot akd, nama aplikasinya akd.bin. Nah, seperti ini. Sudah dibuat seperti ini. Nah, kita tambahkan tadi, coba di sini ada user dan password, kita copy saja dan password. Seperti ini ya. Nah, sama prinsipnya, name dan passwordnya tidak bisa diakses dari luar package-nya, termasuk oleh HTML. Makanya harus dibuatkan setter getter. Sudah dibuatkan setter getter seperti ini ya. Terus kemudian, nah, tapi ini tidak bisa file HTML mengakses langsung login bin. Itu harus ada anotasinya. Kalau di tutorial di Eclipse tadi itu menggunakan XML, dimappingkannya kalau kita menggunakan anotasi. Yaitu anotasinya adalah manage bin. Manage bin milik Java Basis bin. Untuk versi 2.3 itu sudah bukan pakai manage bin lagi, tetapi sudah pakai named dan injection. Kalau kita menggunakan manage bin, di sini kita berikan variabel referensinya supaya mudah, yaitu namanya adalah samakan saja dengan nama kelasnya. Login bin, hanya kecil ya. Terus kemudian di sininya adalah mendefinisikan scope-nya. Session, bisa view, bisa request dan sebagainya. Default-nya kita definisikan adalah
session scope saja. Berarti session. Scope-nya adalah session. Oke. Sudah seperti ini. File login ini, saya close dulu yang ini ya. File login yang ini sudah bisa berinteraksi langsung ke sini. Karena dengan teknologi IL dan ada anotasi manage bin. Jadi anotasi inilah menjembatani bisa berinteraksi antara HTML dengan Java. Nah, kita coba lihat. Nah, sudah dikenali ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita balik lagi ke sini. Perhatikan di sini password login ini kita ganti bukan dengan action metodenya tetapi dengan action listener. Apa bedanya action dan action listener? Kalau action itu harus mereturn string. Tapi kalau action listener dapat berupa prosedur. Jadi rencananya ide saya ketika login user dan passwordnya benar itu diredirect ke page yang baru. Nah, kalau dengan menggunakan action listener berarti redirectnya dilakukan jadi tanggung jawab dari controller. Nah, kita ganti saja ininya dengan action listener. IL itu seperti ini. Tanda crash di dalam kurung kurawal Anda sebutkan variabel referensi di bin-nya mau yang mana. Berarti kita kan login bin kan? Login bin dot dia itu dapat mengakses metode-metode yang atau atribut yang sifatnya public. Oh, tidak ada ya, saya belum mendefinisikan di sini. Nah, di sini saya definisikan public void do login gitu contohnya ya. Dah seperti ini. Nah, di sini saya coba kita dikenali do login. Nah, sudah dikenali kan metode do login. Tinggal kita mendetailkan do loginnya itu seperti apa untuk bisa login dan sebagainya. Itu. Kita definisikan saja contohnya yang mudah. If name equals admin lah gitu ya, and passwordnya adalah admin, maka bisa login. Nah, bedanya lagi di sini. Nah, ini welcome-nya, ntar kalau suksesnya didefinisikan seperti itu. Kalau di contoh ini, itu dipetakan dengan XML. Jadi, kalau login, dia itu action-nya nge-return sukses. Contohnya, dari login masuk ke welcome dan sebagainya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Nih, kalau seandainya return-nya login, maka masuk ke sini. Kalau bukan return-nya login, tadi login yang mengembalikan tipe string tersebut, itu dia tidak diredirect ke welcome XHTML ini. Tapi kita tidak menggunakan yang ini. Kita akan menggunakan redirect langsung dari bin-nya. Ketika benar di redirect ke page yang mana. Itu saya buat sebuah metode baru saja yang namanya ini saya kopikan saja di sini. Saya sudah punya library method, saya copy saja di sini dan ini sifatnya adalah generik, sebenarnya bisa disimpan sebagai kelas moyang dari bin karena semua redirect pasti perilakunya seperti ini karena sudah generik, tidak ada sebuah variabel yang didefinisikan di sini, semuanya passing parameter. Nah, ini saya copy paste tadi, kita harus import, berarti import untuk basis konteks seperti ini. Terus kemudian external context. Terus ini IO-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa mencoba, kalau di sini terlalu cepat dan terburu-buru, saya akan coba share projectnya, ntar Anda bisa mencoba. Di sini Anda pahami saja dulu, oke. Ini sudah selesai, berarti ketika name dan passwordnya admin, maka redirect. Redirectnya itu kemana?
tadi itu adalah ke welcome ya XHTML, tapi welcome XHTML-nya belum saya definisikan. Nah, ini ada faces seperti ini, ntar kita bahas di depan. Ada prefix faces, itu defaultnya adalah seperti itu, karena di web XML-nya kita definisikan ada prefix faces. Itu, ntar kita bahas detail ketika membahas web XML-nya. Berarti kita definisikan sekarang di sini adalah welcome ya. Di dalam web content. Sama composite. Kita copy saja dari sini ya, dari composite. Ini ada prefix UI, ada titik H, titik F merupakan prefix untuk komponen-komponen di JSF. UI ini sifatnya facelet, itu untuk membangun antarmuka. Kalau H ini adalah memakai komponen-komponen yang sudah disediakan, button tadi itu, terus kemudian ada text field, text area dan sebagainya, seperti input text, label, seperti itu. Kalau F ini sifatnya adalah logic, bukan berupa user interface. Contohnya adalah validator. Kita akan bahas itu pada perjalanan video-video selanjutnya. Nah, di sini web template sudah, ini welcome login, ini seperti ini ya. Oke. Sudah kode programnya sudah selesai, berarti sekarang kita tinggal memasukkan web servernya ke dalam Eclipse. Kita akan menggunakan web servernya yaitu Apache Tomcat versi 9. Ini pastikan view mode, terus kemudian Anda klik server, tidak ada servernya ya, berarti Anda klik di sini. Nah, Anda cari Apache Tomcat 9. Klik next. Nah, ini akan Anda di browse. Akan di browse dari server Apache versi 9 yang sudah Anda download tadi. Nah, saya ada di sini. Ini ya. Apache Tomcat 9.04. Oke. Ini saya select foldernya. Sudah seperti itu. Saya klik next. Nah, masukkan aplikasi yang akan di deploy di dalam server tersebut, yaitu akd_jsf ya. Ini terus kemudian klik finish. Anda bisa lihat bahwa di dalam server Tomcat versi 9 tersebut sudah ada aplikasi web akd_jsf. Mari kita running dulu supaya lebih tergambar. Biasanya saya itu klik project ini build automatically-nya saya uncheck. Jadi saya selalu membuild secara manual ketika saya membutuhkan saja. Saya biasanya coba clean itu membersihkan sekaligus membuild. Ini apa? akd_jsf, coba di clean dulu. Oke, seperti ini. Kita coba. Kemudian kita run. Saya biasanya mendebug di sini ya. Kita perhatikan konsolnya. Merah itu adalah benar. Kalau ini ada error. Oke, ada error. Comp faces config listener. Biasanya ini adalah best practice-nya. Kalau error seperti ini kita masukkan ke dalam webinf, ada lib. Kita masukkan ke sini. Yaitu dari daftar library ini. Oke. Saya kopikan ini JSF API 2.2 dan JSF IMPL 2.2. Ya, seperti itu saya masukkan ke sini. Sudah masuk, kita coba build ulang. Pilih akd_jsf untuk projectnya yang di clean. Terus kemudian kita coba clean saja, memastikan ya.
prosesor dan memori di antara kita berbeda-beda, kita coba setting aja supaya pada saat deploy itu waktunya panjang. Defaultnya itu 45 detik, tetapi kita coba tambahkan saja menjadi 2 menit waktu deploynya. Double klik, terus kemudian timeout. Di sini buka timeout, ininya ubah jadi 120 saja. 120 detik saja supaya leluasa waktu deploy Anda. Oke, kita close, kita coba sekarang running. Setiap ada perubahan, baik itu di kelas ataupun di HTML ataupun konfigurasi, itu Anda lakukan clean karena build otomatisnya sudah kita matikan. Buka konsolnya, kita lihat. Merah tidak error. Kalau ada biru itu baru error. Oke, perhatikan cirinya adalah server startup. Nah, itu adalah sudah running berarti servernya. Kita cek kalau merah semua berarti tidak ada error. Berarti kita tinggal running, kita coba buka browser. Browsernya sudah terbuka, maka kita tinggal memasukkan URL-nya, yaitu localhost. Di sininya langsung nama projectnya, yaitu akd_jsf. Oke, not found. Tampaknya ada keliru di saya. Saya belum men-set welcome filenya. Harusnya di sini itu adalah faces/login xhtml. Oke, sudah terbuka. Ini header, footernya hilang. Ntar kita coba cek. Terus kemudian ini ada name dan password di sini. Saya coba tadi itu adalah admin. Ininya adalah admin. Saya login. Harusnya masuk ke welcome xhtml. Ada error. Ternyata ininya basic template-nya besar, kapital. Kita harusnya huruf kecil tadi ya. Oke. Kita ubah lagi, berarti welcome-nya. Pada saat sudah dideploy, ada perubahan di HTML itu tidak usah running ulang. Tetapi ketika yang berubahnya adalah konfigurasi XML dan kelas Java, itu harus deploy ulang. Karena ini adalah HTML-nya, berarti tidak usah di deploy ulang. Tinggal di refresh saja. Kita coba clear ya, seperti ini. Kita coba ulang lagi. Sudah, welcome admin. Nah, coba di sini saya masukkan contohnya admin seperti ini. Ketika diklik login, masuk welcome admin. Sudah selesai. Tinggal kita bahas satu persatu. Tapi dari sini kita dapat memahami sudah bisa membuat sebuah aplikasi web dinamis dengan menggunakan JSF. Pertama yang saya akan bahas adalah ini. Contohnya di login saja. H ini merupakan prefix untuk tag JSF, komponen-komponen yang ada di JSF. Contohnya ini output text, bisa comment button, bisa kemudian input text, dan seperti Anda membuat aplikasi desktop aja, bahwa ada JButton, ada text field, ada JTable, dan sebagainya. Sama di JSF pun ada, tapi namanya aja berbeda. Diawali dengan prefix H.2 comment button, H.2 input text, dan sebagainya. Output text dan sebagainya. Pertama yang saya akan bahas adalah contohnya mengenai tag di sini. Ini prefix, maksudnya itu H itu prefix dari sini, dari JSF HTML. Maksudnya apa? Komponen-komponen di dalam JSF itu bisa dipanggil dengan prefix H. Kalau UI itu terkait dengan facet. Facet itu adalah kita bisa membangun
UI sendiri dengan facet. Tapi kita akan fokus dulu sekarang menggunakan using komponen-komponen yang sudah disediakan. Terus kemudian kalau F ini bukan merupakan komponen UI, tetapi adalah fungsionalitas-fungsionalitas untuk menunjang UI tersebut di dalam JSF. Contohnya adalah format dan sebagainya. Dan ini bisa digunakan prefix-nya. Nah, H, output text, ini secret, ini adalah comment button. Comment button itu adalah button. Kan value-nya, ini value, kalau output text value-nya itu kan statis aja, name gitu ya. Tapi kalau input text ini yang dinamis, ya justru yang berinteraksi dengan bin-nya. Kemudian saya akan membahas sekarang masuk ke sini. Web XML ini konfigurasinya. Nah, tadi kenapa error? Karena kita belum mendefinisikan welcome file. Welcome file-nya adalah kita tambahkan di sini login ya. Login XHTML. Kita save. Oke, di sini saya tambahkan servlet mapping. Kalau tidak salah itu welcome file-nya harus dikenali dengan saya tambahkan seperti ini. Semua yang berakhiran XHTML. Ini seperti ini. Oke. Karena ini adalah apa? Karena ini adalah konfigurasi web XML ini, maka kita harus running ulang. Kita stop, deploy. Kita memastikan bahwa semuanya sudah di-build, clean kembali. Checklist AKD.JSF kita clean. Sudah, kita coba clean kembali dan kita debug kembali. Harusnya ketika kita hanya menuliskan URL sampai ke nama aplikasinya, itu harus bisa langsung membaca masuk ke login.xhtml. Oke, sudah running semua ya, seperti itu. Kita balik lagi ke browser. Di sini. Ini kan? Oke, sudah tayang. Nah, seperti ini kan? Saya masukkan admin di sini. Di sini saya masukkan admin. Kemudian saya akan membahas mengenai selalu diawali dengan faces. Oke, kenapa bisa seperti itu? Itu karena kita setting di dalam web XML-nya. Web dinamiknya saya default aja, next terus, tidak ada merubah apapun. Nah, karena ini di mappingnya itu selalu diawali dengan faces. Ini bisa kita ubah. Oke, balik ke login. Saya lihat di sini intinya ini adalah IL crash dan di dalam kurung kurawal ini memastikan login bin, berarti akan mencari, dia itu memapping ke kelas Java bin-nya yang variabel referensi namanya login bin. Ini adalah mengakses sebenarnya atau get name, yaitu setter getternya. Kalau ini berarti sama kan, mengakses do login, dipastikan di login bin-nya ada. Oke, ini ada setter getternya, terus kemudian ada do login. Saya coba balik lagi ya di sini. Ternyata bukan admin, ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu contohnya. Berarti salah kan? Ketika saya klik, tidak melakukan apapun. Harusnya ada message. Nah, bagaimana membuat message-nya? Berarti kan, saya stop dulu ya. Saya stop. Berarti kan di sini, else. Faces context get current instant. Nah, faces context ini hal yang sifatnya umum yang ada di dalam JSF. Add message. Di sini stringnya ini null saja. Terus kemudian kita create new faces message. Berarti konstruktor di sini
kita definisikan di dalam basis message itu, nah ini kita pilih saja yang 3 parameter, yaitu basis message. Saya pindahkan ya ke bawah supaya nggak pusing. Nah, ini severity-nya. Berarti error kan? Ada fatal, ada info, ada warning. Berarti pilih error karena gagal login kan. Terus kemudian itu parameter pertama di konstruktor basis message. String summary-nya. Summary-nya apa? Ya contohnya adalah error gitu ya. Terus kemudian detailnya adalah user tidak dikenali. Seperti ini. Coba enter ke sini ya. Seperti ini. Nah, ketika error maka akan memanggil seperti ini. Tetapi kan ini controller, harusnya yang menayangkannya adalah urusan dari HTML. Nah, karena setiap error apapun kita berikan kepada HTML dan HTML-nya itu adalah sifatnya umum, maka kita harusnya simpan di template, yaitu di header gitu contohnya ya. Nah, kita coba buka sekarang berarti di WebINF ya. Di template di sininya adalah header. Header kita simpan di sini. Oh, belum ada prefix. Prefixnya baru ada HTML ya, prefixnya. Nah, kita tambahkan saja yang login saja. Kita kopikan, itu kan baru HTML aja tadi. Berarti kita kopikan dari sini sampai ke sini. Kita simpan di sini, paste. Seperti itu. Supaya dikenali karena saya akan membuat sesuatu di sini. H.form harus di dalam form ya. Bagusnya itu adalah di HTML standar, ketika action itu harus dipisahkan, form-formnya jangan semua satu page itu satu form. Ada fungsinya yang namanya, ada komponen yang nama messages. Ini sudah bisa mengenali ketika ada message, ada sebuah message baik itu info, error, warning atau fatal, itu bisa dihandling oleh komponen ini di page manapun, karena semuanya include pada basic template dan basic template mengincludekan header. Kita lihat summary. Nah, kita lihat apa saja atribut-atributnya. Nah, ini show summary-nya true. Oke, terus kemudian show detailnya true. Kalau di false kan tidak muncul. Tadi yang show summary itu error, kalau show detail itu user tidak dikenali. Nah, kita true kan semuanya tayang. Sudah, kita coba running kembali, di clean ulang, terus kemudian ininya di clean kembali servernya, dan kemudian kita coba running. Sudah running, kita coba buka di browser. Sudah muncul ya, admin, tapi saya keliru passwordnya 123456. Harusnya gagal. Sekarang sudah muncul error, user tidak dikenali. Saya perlu menyampaikan, saya tidak akan fokus pada template atau UI. Dari sisi desain, dari sisi tampilan, itu silahkan Anda mungkin lebih terampil dari saya. Anda silahkan cari referensi yang lain dan sebagainya. Saya akan fokus pada fungsionalitas dan back-end dari aplikasi web dengan Java ini. Satu lagi, tadi itu tidak muncul. Kenapa ininya tidak muncul ya? Footernya. Kita coba lihat. Oh, karena tidak ada teksnya. Tidak ada teksnya. Di sini contohnya adalah footer. Kita coba refresh karena HTML ya. Mau muncul seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin itu saja mengenai pengantar membuat aplikasi web dinamis dengan JSF. Masih panjang perjalanannya, belum ada database dan sebagainya. Untuk UI, saya ini hanya pertama saja menggunakan JSF. Kesananya saya akan komponen-komponen dari pengimplementasi JSF. Sangat banyak sekali. Ada prime basis, ada iSpaces, ada rich basis,
Itu mungkin dari Mozilla itu. Ada Trinidad and Tobago untuk MyFaces dan sebagainya. Selama perjalanan saya mencoba JSF ini, saya jatuh cinta pada Prime Faces. Saya sudah mencoba Rich Faces, sudah mencoba Ice Faces, tapi saya jatuh cinta pada Prime Faces. Selain komponennya lengkap, itu lebih ringan karena sudah berbasis JavaScript dan CSS untuk HTML-nya. Saya itu hanya satu-satunya referensi saya itu yaitu dari website Prime Faces-nya sendiri. Saya kedepannya akan mengganti tag-tag JSF-nya dengan tag-tag Prime Faces. Prime Faces itu mengoperate komponen-komponen yang didefinisikan oleh JSF. Nah, Anda bisa lihat di websitenya, coba dilihat di sini. Itu primefaces.org. Ini adalah alamatnya primefaces.org/showcase. Ini sudah diberikan dengan nyaman. Ini komponennya lengkap sekali seperti itu. Untuk button pun seperti ini. Ini HTML-nya. Ini adalah bin-nya. Saya referensi teknis untuk Prime Faces itu hanya dari sini saja. Seperti itu. Dan ini sudah lengkap dan luar biasa. Dan dari sini sudah dibantu contohnya salah satu yang paling sulit itu komponen table. Karena kalau tidak dibantu dengan komponen, sudah didefinisikan dan sebagainya, kita harus scratch dari awal itu relatif susah. Mungkin saya akan menunjukkan salah satu table yang di-create dengan Prime Faces. Ini contohnya aplikasi table dengan menggunakan Prime Faces. Tablenya relatif dari sisi UI-nya kompleks kalau kita scratch dari awal. Makanya dengan menggunakan table milik Prime Faces kita implementkan di sini itu jauh relatif lebih mudah. Maksud saya apa? Kita tidak mengurusi UI dengan sangat detail dan sebagainya. Kita bisa fokus pada arsitektur, fungsionalitas, dan kualitas dari aplikasinya. Itulah pengantar dari rangkaian pembangunan aplikasi web berbasis Java, di mana kita baru mengenal yaitu JSF dan kita sudah bisa running. Kedepannya masih panjang. Kita bersabar dan ketika kita harus bersabar dan gigih untuk menempuh fase demi fase. Saya menyarankan terakhir, sebelum kita lebih jauh, ketika ada yang kebingungan mengenai fundamenta dari berorientasi objeknya, silahkan Anda pelajari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.